I got Jesus, I got all that I could ever need. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan kenapa kita harus berbuah, karena Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. 3 tahun sudah tumbuh di kebun, tapi setiap kali tuannya datang mencari buahnya tidak didapati. Sampai akhirnya tuannya berkata, tebang saja, buang ke dalam api. Tetapi penjaga kebun itu berkata, kasih kesempatan 1 tahun lagi Tuhan. Kalau dia tetap tidak berbuah, baru kita tebang dan buang ke dalam api. Sudah cukup lama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuah. Jangan sampai Tuhan datang kita nggak berbuah-berbuah. Yang kepahitan masih terus kepahitan, yang selingkuh masih terus selingkuh, yang hidup dalam dosa masih terus melakukan dosa. Ayo kita mulai berbuah waktu kita melakukan firman. Nah, salah satu penghambat untuk orang berbuah, tadi pagi kita sudah belajar, adalah ketika firman itu ditabur di tanah yang penuh semak duri. Salah satu semak duri itu adalah kekhawatiran yang menghimpit firman itu, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah dalam hidup kita. Nah, bahaya kekhawatiran ini ternyata luar biasa, dan seringkali kita tidak menyadari, tetapi itu terjadi. Kenapa saudara? Karena kita hidup di tengah dunia yang kelihatan mata, tapi Tuhan itu tidak terlihat mata. Makanya seringkali kita pintar ngomong firman, tapi pada dasarnya ketika kita disuruh mempraktikkan firman, percaya waktu kita belum melihat, rasanya sulit ya. Dan itulah sebabnya juga makanya banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, hari ini saya pengen membahas tentang satu hal yang sangat luar biasa yang bisa membuat iman kita tidak bertumbuh, yaitu hal kekhawatiran. Mari kita baca bersama Injil Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ternyata ada 2 hal yang memang membuat orang itu khawatir, hanya masalah perut dan masalah pakaian. Semua itu masalah-masalah yang tidak ada nilainya sampai pada kekekalan. Kalau kita mau serius berpikir, yang bikin orang khawatir itu cuma 2 hal, makanan dan pakaian, kata Yesus di sana ya. Jangan khawatir tentang itu. Sebab apa? Ayat 23 berkata apa? Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Apa artinya saudara? Manusia hanya sibuk bekerja, mencari uang agar dapurnya ngebul, agar perutnya terisi. Tapi kita lupa, Alkitab berkata hidup itu lebih penting daripada makanan. Mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Yang benar. Tapi ada sebagian orang itu hidup untuk, nah, saudara bersyukur kalau berpikir bahwa hidup makan untuk, berarti kalau makan untuk hidup yang penting apanya? Hidupnya ya. Kita makan itu supaya kita hidup. Tujuannya makan itu agar kita hidup. Benar yang Yesus katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Kalau kita sadari bukan makanan yang terpenting, tetapi hidupnya itu loh. Kita makan tempe, sambal, nasi, enak enggak? Kalau disertai dengan ucapan, makan steak yang harga 1 juta, di Jakarta ada steak 1.500.000 harganya, 2.600.000 ada, sampai 3.500.000 ada. Saya diajak orang makan, ibu pilih, saya lihat harganya. Suami saya colek saya, enggak usah milih, biar yang ngundang yang milihin. Nanti kita salah, lihat harganya aja mau kecekik. Saya tanya, ini kenapa bisa mahal begini ya? Konon bu, ini sapi-sapinya dipelihara khusus. Jadi sapi itu enggak stres. Dia makannya baik, dikasih vitamin, jadi juga dagingnya itu enak. Ini sapi pilihan. Dalam hati saya, biar sapi dagingnya enggak stres, kalau yang makan stres. Iya enggak? Iya, buat apa sapi enggak stres, orang yang makan stres. Yang ada saya bayar jadi. Iya, jadi yang penting sapi yang stres atau orang yang stres? Enggak penting sapinya mau stres atau tidak, yang penting kitanya ini loh.
Ya, daripada makan begitu bayar stres, saya pilih makan di pinggir jalan aja, benar nggak? Nggak stres. Ya, jadi saudara jangan salah ya. Yang paling penting itu hidupnya, bukan makannya. Ya, ada orang bilang, ya memang makan tempe sama sambal enak Bu, tapi kan lebih enak kalau kita makan daging, ya di restoran tuh lebih enak lagi. Jadi bahagia mana, makan tempe sama sambal atau makan daging sama steak di restoran? Bahagia mana? Memang ada yang sudah ditakdirkan tempe sama sambal memang ya. Yang jawab ini memang sudah ditakdirkan, Anda harus makan tempe sama sambal. Ya, jadi sebenarnya kan bukan soal makannya apa, tapi sebenarnya bagaimana soal kita nih bersyukur. Kayak kemarin saudara, saya itu diundang ke Singapura ya. Saya angkat foto, 2 foto. Satu, saya duduk di emperan bandara di lantai, melantai sama suami, nyandar di tembok. Yang kedua, suami saya ngangkat foto kita duduk di business class. Jadi orang tuh semua pada bingung, loh Bu Debbie naiknya business class kok duduknya di emperan di lantai. Saya bilang itu bukan pencitraan. Jadi ceritanya kita sampai di gate itu belum dibuka gate-nya. Dan di situ ada si kursi tapi sudah penuh dengan umroh. Kaki saya ini udah mau meledak karena Singapura itu perjalanan bandaranya kan jauh, kita lari, apalagi kalau sudah mau dibilang tinggal 15 menit lagi sudah boarding. Kita lari jauh jalan, kaki saya itu udah kenyut sampai di situ nggak ada tempat duduk. Saya dan suami lihat, enak duduk di lantai nih. Ya, lalu suami saya udah duduk di lantai, saya ikut. Ada teman saya satu di situ, dia bilang, Bu, ibu jangan duduk di situ. Saya bilang, kenapa? Ibu public figure. Nanti kalau ada jemaat lewat, lihat ibu di situ, dia mau bilang apa? Saya bilang, peduli amat. Kaki saya udah mau meledak. Biar orang bilang apa, saya mau duduk di situ. Jadi saya ikut suami saya duduk sambil selonjoran di lantai. Bener aja ada orang lewat, Ibu Debbie Basir ya. Saya bilang, iya Bu, Ibu saya mau minta foto ya. Tapi satu syaratnya, kalau Ibu mau minta foto sama saya, Ibu ikut ngemper sama saya di bawah. Karena saya nggak mau berdiri, kaki saya udah sakit. Oke Bu, jadi dia duduk di bawah. Nah persoalannya kan bukan kita duduk di bisnis kelas atau lagi ngemper di bawah. Ya, persoalannya hati kita ini ada ucapan syukur enggak? Sama dengan makanan. Ya, saya banyak melihat orang kaya makan di restoran mewah, sekali makan tuh bisa 5-6 juta. Itu kita punya gaji sebulan ya. Kalau orang yang kerja ya yang biasa-biasa. Tapi makan dengan makanan yang 5-6 juta sekali makan, tidak ada damai sejahtera, suami istri bertengkar, anak-anak bertengkar. Lebih baik kan makan tempe sambal tapi hidup dalam damai sejahtera tuh. Jadi saudara imani yang mana ini? Balik lagi tempe sama sambal. Memang orang Pasuruan ya. Nomor 1 tempe is the best memang ya. Iya, jadi maknanya Yesus ini lagi menjelaskan. Kenapa engkau khawatir? Karena engkau salah menilai, engkau pikir makanan itu lebih penting daripada hidup. Yang Tuhan nilai adalah cara hidup kita, bukan cara makan kita. Yesus bilang, Alkitab bilang makan itu dimakan turun ke perut lari ke jamban. Tapi hidupmu harus engkau pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi yang terpenting adalah cara hidup. Ya, kalau makan tuh gampang, apalagi kayak kita masih daerah begini, ada halaman di belakang tanam daun singkong, daun pepaya, mau makan tinggal rebus daun singkong bikin sambel, toh enak gak itu? Enak, saya ya seneng kayak begitu. Ya, itu lebih enak. Artinya apa? Sebenarnya kan gak ada alasan untuk kita khawatir kalau hidup kita ini benar dalam Tuhan. Masalahnya orang jadi khawatir karena dia pikir apa yang mau dia makan. Lalu Yesus bilang, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Tapi kalau mau sok iya ikut orang, ya beli baju 1 baju 1,5 juta, di Jakarta banyak baju 2,5 juta 1 baju. Ya saya sih dikasih ya, saya nggak beli, cuma kalau lihat harganya aja. Ya, kalau mau ikut yang begitu ya stres hidup kita. Makanya banyak kekhawatiran. Ya, lihat orang pakai ini kita juga mau pakai yang begitu, orang begini kita juga mau gitu. Yesus bilang yang terpenting itu tubuh daripada pakaian. Artinya apa? Tubuhmu itu bait Allah. Satu saat waktu kita mati, Tuhan tidak tanya merek pakaianmu apa.
Yang dia tanya, selama engkau hidup, tubuhmu itu engkau pakai buat apa? Tubuh bukan untuk persinahan, tubuh bukan untuk percabulan, tubuh bukan sesuatu yang untuk hal-hal yang negatif, tapi tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Enggak penting pakaian kita apa, asal ada Tuhan dalam tubuh kita, itu yang membuat hidupmu bernilai. Amin. Orang kadang ngomong, Bu Debbie ya, Bu, ibu tuh kalau khotbah bajunya itu tok. Saya bilang, Bu Ben, emang gue pikirin, saya tuh biasa aja, saya nggak pernah loh saudara mau pelayanan hari Minggu, hari Jumat saya siapin baju, saya siapin ini, enggak, ya pokoknya apa aja yang ada udah saya pakai, sampai kadang itu terus aja, Mbok Ben. Bagi saya tuh nggak penting, yang penting tubuh kita ini, hidup kita ini berkenan nggak sama Tuhan. Jangan terlalu pusingin hal-hal yang seperti itu, sehingga banyak orang pencitraan. Ya akhirnya karena pencitraan kepengen ya mau gaya-gayaan, ikut-ikut orang, ya foto di restoran mewah di Jakarta sih, di sini nggak ada yang ngaku. Ya akhirnya biasanya orang-orang yang kena kekhawatiran itu apa? Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang suka iri hati, itu ya sudah akhirnya dia kena kekhawatiran. Tapi orang yang hidup apa adanya itu enak, ya. Kita hidup apa adanya itu enak, nggak usah maksa hidup ini. Amin. Tadi pagi saya sampaikan, jangan banyak cicilan, supaya nggak banyak kekhawatiran. Karena dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya kalau banyak jatuh tempo, ya itu jantungnya deg-degan. Aduh udah mau tanggal jatuh tempo. Saudara, yang namanya kekhawatiran hidup ini sangat berbahaya, bisa membunuh iman. Makanya kita harus kenali apa yang harus saya kurangi. Pemahaman, ini pemahaman yang luar biasa yang Yesus beri. Tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting dari makanan. Kalau kita menyadari pemahaman ini, tidak khawatir hidup kita. Ayat yang ke-24 Yesus berkata apa? Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Gudang pada zaman dulu itu kan belum ada bank. Jadi kalau zaman sekarang orang nyimpan uang di bank, zaman dulu mereka nggak ada bank. Mereka menimbun hasil tanah, hasil panen itu di gudang. Ya itu untuk satu tujuan, supaya ini ada jaminan untuk kehidupannya kelak, supaya dia nggak lapar. Nah Yesus berkata burung gagak itu nggak punya gudang, nggak punya lumbung. Ya, tapi demikian betapa luar biasa Allah memberi makan. Ya, burung itu nggak ada yang khawatir loh. Pernah nggak saudara lihat burung merenung di pohon begini ya? Atau saudara pernah lihat monyet ketek itu loh, ketek merenung? Ada sih fotonya ketek merenung, katanya gini, susah jadi manusia, mending jadi ketek. Ya, mereka nggak pernah khawatir. Burung itu nggak ada lumbung, dia nggak nyimpen makanan, bahkan besok aja dia nggak tahu mau makan apa. Tapi dia nggak khawatir. Tuhan suruh kita belajar dari burung yang tidak pernah khawatir. Ya, dia mau ada makanan, dia tahu pokoknya besok itu pasti dia makan. Ajaib ya, makanya saya tuh kalau lihat burung-burung terbang tuh, ini burung ya. Yes, kenapa Tuhan tuh suruh kita belajar dari burung? Ya, kalau pagi itu saya bangun di rumah suka lihat ada burung terbang dari pohon ke pohon. Ya, saya pikir dia tuh makan apa ya? Kok yo hidup loh. Makanya Alkitab mencatat, Yesus bilang belajar dari burung-burung itu. Betapa kamu itu jauh lebih bernilai di mata Tuhan daripada burung-burung itu. Asal kita mengerti makna hidup yang sesungguhnya, bahwa tubuh lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian, hidup lebih penting daripada makanan. Ayat 25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Siapa nih yang khawatir? Aduh saya khawatir, bagaimana ya masa depanku, bagaimana tiba-tiba ting saldomu bertambah? Ada di sini yang karena khawatir terus kita dapat untung gitu? Nggak ada kan? Khawatir tidak menambah apa-apa, malah membawa sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Saudara, kalau saya bicara ada orang tuh WA ke saya gini, Bu Debbie, saya tuh dengar khotbah ibu, mungkin dia dengarnya yang akhir-akhir ini kali. Saya banyak bersaksi tentang mujizat Tuhan. Dia kayaknya subscriber baru.
Dia nggak ngikuti khotbah saya dari awal-awal bagaimana penderitaan saya. Saya dengar khotbah ibu itu kayaknya enak banget ya, ibu ngalami mujizat begini ya bu. Bu, saya cuma mau bilang sama ibu, hidup itu keras bu. Di luar sana itu hidup itu pahit bu. Saya balas, seberapa pahit hidupmu? Ceritakan sama saya. Ya, saya bukan pendeta yang hanya berkhotbah dan suruh jemaat percaya kepada Tuhan. Saya mengalami. Di antara Bapak Ibu di sini, siapa yang pernah hidup tanpa seorang pun dalam hidupmu, tanpa uang 1 sen pun? Coba angkat tangan. Ada di sini yang pernah hidup tanpa siapa-siapa dan tanpa uang 1 sen pun. Saudara nggak tahu mau ngapain? Coba angkat tangan. Saya mengalami ketika saya diusir dari keluarga saya. Ya, berapa banyak yang sudah dengar kesaksian saya? Yang belum dengar kemana aja? Tolong pulang subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa komen dan share. Ya, saya ini, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu saya terima Yesus tahun 95, saya diancam mau dibunuh oleh keluarga saya. 96 saya diusir dari rumah. Papi saya memberi pilihan, kalau kamu nggak kembali, pergi dari rumah, angkat kaki, dan jangan anggap kamu punya keluarga. Satu lagi, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat kamu ikut Yesus. Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Saya tinggalkan keluarga saya dengan bercucuran air mata. Saya menangis, Tuhan, ini pilihan terberat bagi saya. Kalau saya tinggalkan rumah, saya mau makan apa? Saya mau hidup di mana? Bahkan ijazah pun tidak boleh dibawa. Jadi saya memulai hidup bersama Yesus bukan dari nol, dari min. Kalau masih ada ijazah, saya masih bisa cari kerja. Tapi saya tidak ada ijazah. Ya sudah, saya tinggalkan rumah tahun 96 dari kota Poso. Saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Di sana saya cari sepupu saya, dia tinggal di kos-kosan, dia juga ngekos ya, untuk bisa dapat makan di situ supaya saya bisa tinggal gratis di rumah itu. Ada satu rumah kos. Saya cuci baju anak-anak kos itu, saya nyapu, nyetrika, masak, ngepel untuk bisa numpang tinggal dan numpang makan. Kalau ada uang anak kos masak, kalau enggak ya sudah puasa terpaksa. Saya mengalami. Jadi kalau ada orang bilang, Bu, hidup ini keras, saya mau tanya, seberapa keras hidupmu? Nggak usah alay lebay. Saya pernah mengalami, tidak ada uang 1 sen pun di tangan. Nggak ada siapa-siapa yang saya bisa taruh harap untuk saya berharap. Pergi minta uang, pinjam uang, nggak pernah. Makanya Alkitab Yesus berkata benar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia, hidupmu terkutuk loh, terkutuk kata Alkitab. Banyak orang Kristen tidak menyadari hidupnya di bawah kutukan. Kenapa? Karena dia hidup mengandalkan manusia. Andalkan orang tua, andalkan saudara ipar, andalkan siapa aja. Ada masalah dikit pinjam uang, utang kanan kiri, makanya hidupmu terkutuk. Engkau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya setiap hari puasa. Bukan cuma karena memang saya pengen deket Tuhan, karena memang di situ tidak ada makanan. Anak kos saudara, makan buat dia aja sulit. Jadi saya tiap hari puasa, berdoa, saya cari Tuhan, nasibku ini ke depan mau jadi apa? Saya tidak ada ijazah, saya nggak bisa cari kerja Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya dulu bertanya terus, kenapa saya diusir Tuhan? Kenapa Tuhan? Sebenarnya kan saya nggak usah diusir bisa, tapi saya harus jalani proses itu. Jadi saya pernah rasa, jangan saudara bilang saya tidak pernah rasa, saya bukan pendeta teori, tapi saya mengalami Tuhan. Ya, makanya sekarang Tuhan angkat saya jadi YouTuber karena nggak ada ijazah. Amin. YouTube nggak pernah tanya, ijazahmu mana? Lulusan apa kau? Pokoknya siaranmu banyak yang nonton sudah, ya sah jadi YouTuber. Lalu saudara, saya menjalani hidup, bahkan memulai dari mana aja saya nggak tahu. Setiap hari saya cari Tuhan. Pernah satu kali saya ambil doa puasa, Tuhan hidupku itu mau engkau bawa kemana Tuhan? Lagi berdoa dapat penglihatan, Tuhan bawa saya berdiri di panggung seperti ini, di bawah itu orang puluhan ribu. Tuhan bilang, satu saat engkau akan berdiri di depan ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Pulau-pulau menantikan pengajaranmu, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Saya nangis bercucuran air mata. Wow, saya melihat semua itu, saya tangkap. Yes, amin. Begitu buka mata, lihat pakaian kotor di kos-kosan. Hilang semua itu tadi yang dalam hadirat Tuhan itu. Di hadapan saya pakaian kotor, di hadapan saya kain pel. Dengan bercucuran air mata, saya imani saja, aku percaya kalau Tuhan yang beri penglihatan, saya pasti akan mengalaminya Tuhan.
Dan itu tidak saya dapatkan 1-2 tahun. Banyak orang Kristen lelah menunggu, dia berhenti mengharapkan Tuhan sehingga dia nggak bisa melihat. Saya mau bersaksi sama saudara, itu saya alami penglihatan itu tahun-tahun 96, 97 di kota Palu, di kos-kosan. Saya baru mengalami Tuhan menggenapinya itu di pandemi ini. Di tengah masa pandemi, saya diundang pelayanan ke Amerika, saudara. Ya, waktu bulan Desember kemarin saya baru pulang 5 minggu. Ya, pelayanan di New York, di New Jersey, Philadelphia, Colorado, Atlanta. Kami keliling, terbang ke beberapa negara di sana. Saya melihat Alkitab berkata, bangsa-bangsa, Tuhan ngomong waktu itu, menanti pengajaranmu. Pulau-pulau. Saya bisa datang ke Pasuruan ini, jadwalnya sudah diminta 1 tahun yang lalu. Ya, tadi Bapak bilang, Bu, bulan-bulan dalam dekat ini tidak ada, Pak. Sudah penuh. Tahun depan saya pun tidak bisa janji. Ini kalau saya masukin tahun depan, Pak, sudah full lagi nih minggu. Tapi saya masih mengalir aja, tunggu Tuhan nih. Saya nggak mau terpatok, nanti sudah penuh lagi. Hari ini saya justru menolak banyak permintaan pelayanan. Lah Debbie Basirnya 1, Indonesia aja sekarang udah berapa provinsi, saudara. Ya, semua minta pelayanan. Apa yang Tuhan ucapkan? Sekarang YouTube saya subscribe-nya 625 ribuan. Ya, hari ini. Setiap malam mesbah doa itu yang nonton sampai 60.000. Mesbah syukur pagi itu kadang hampir mencapai 100.000. Tuhan ngomong, aku penuhi semua yang dulu aku ucapkan. Sekali khotbah di YouTube, yang nonton ada yang sudah jutaan. Itu mimbar yang Tuhan berikan sama saya di YouTube. Itu terjadi kan, engkau berdiri di depan puluhan ribu orang kan. Kalau malam itu, saudara, yang ikut live streamingnya aja masuk di live chat itu, ya berkisar sekitar 16 ribuan. Ya, saya melihat itu kan jemaat, ya. Saya di Amerika pergi nonton opera, gedungnya besar. Kita nonton opera cerita Alkitab tentang Daud. Ya, saya lihat tuh gedung bertingkat-tingkat sampai ke bawah, tangga-tangga orang duduk semua di dalam ruangan teater itu. Saya tanya, ini berapa ya kapasitasnya? 4.500, Bu. 4.500 sebanyak ini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, setiap malam kamu mesbah doa. Itu yang muncul di live chatting, 14.000 sampai 16.000. Kalau dibikinin gedung, berapa kali lipatnya ini? Saya baru sadar, oh ya, berarti itu jemaat kalau dikumpulin banyak banget ya. Nah, saudara bayangkan, itu yang nunggu setiap jam 8 malam. Kalau saya memilih untuk khawatir dan tidak percaya kepada Tuhan, saya rasa saya tidak akan melihat hari ini. Tuhan bilang, teruslah berbuat baik, karena jika engkau tidak menjadi lelah, engkau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, amin. Tapi banyak dari kita menjadi lelah, lalu putus asa, lalu makanya saya mengalami, kalau ada jemaat merasa, ibu sih belum pernah dikejar-kejar, ditagi-tagi utang. Saya tanya, kenapa? Kamu lagi mengalami masalah apa? Saya dikejar debt collector, Bu, berapa lama? 6 bulan. Saya 2 tahun dikejar debt collector. Saya bersaksi kepada saudara. Bukan saya tidak mengalami masa-masa sulit. Dan Tuhan harus mengizinkan semua itu saya lewati, supaya saya bisa bersaksi. Karena Tuhan tahu banyak jemaat yang alay lebay. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya tidak pinjam uang ke orang, saya nggak cari di mana-mana, saya berlutut di kaki Tuhan. Dan mujizat terjadi bukan hanya bagi hamba Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, amin. Gak ada yang mustahil. Makanya Yesus bilang, ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Tidak bisa. Jadi kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, kenapa kita harus khawatir? Toh kita juga nggak bisa menambah apa-apa dengan kekhawatiran kita. Mending berserah, belajar percaya. Waktu khawatir, nyanyi, katakan. Nyanyi aja kalau khawatir, mulai iblis ngomong, oh nanti kamu begini, kita khawatir kan? Nyanyi memuji Tuhan, saudara. Firman-Mu berkata kau besertaku. Iblis bilang, menghibur diri. Terus, maka kuat roh dan jiwaku. Setan bilang, terus berdiri. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Lawan iblis dengan firman Tuhan supaya dia lari daripadamu. Kuat-kuatan iman, ayo saudara. Tuhan tidak terlihat, tapi dia nyata bagi setiap orang yang mau percaya. Makanya dia ulangi terus kepada bangsa Israel. Aku Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tuhanmu itu hidup loh.
Amin. Bilang kanan kirimu, Tuhanmu tuh hidup loh. Yakinkan Tuhanmu itu hidup loh. Ya sayang saudara jadi Kristen tapi saudara nggak ngalami Tuhan tuh, kasihan deh lu. Ya ayo alami Tuhan Bapak Ibu ya. Lalu dikatakan di sana, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai yang orang-orang yang kurang percaya. Ayat 29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saya tuh bingung ya, Yesus menulis ini ribuan tahun yang lalu loh. Zaman-zaman ini memang belum ada debt collector. Ya, belum ada cicilan-cicilan. Mungkin kalau sudah ada, Yesus akan tambah. Jangan khawatir akan hidupmu, akan cicilanmu, tapi bertobatlah kau ya. Mungkin saudara, ya bayangkan zaman ini tuh masih benar-benar peradaban manusia itu belum sehebat sekarang. Itu aja sudah ada yang khawatir loh. Saya tuh bayangkan ya, zaman Yesus aja ternyata banyak orang yang sudah khawatir. Berarti memang kekhawatiran ini roh yang menghimpit manusia. Ya, Yesus berkata di sana, jangan kamu persoalkan apa yang kamu makan, minum, jangan cemas. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir itu disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah, engkau tidak akan khawatir. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapa kita, Bapa yang tahu. Tetapi ini kuncinya supaya kita tidak khawatir. Ayat 31 berkata apa? Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi yang terpenting di hidup ini, cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan makanan, bukan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita cari. Kejar kebenaran supaya hidupmu ada damai. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran. Pasti ada damai sejahtera. Apa yang dicari manusia di dunia ini? Damai sejahtera, sukacita. Ya, buat apa orang kaya raya tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita? Ya, tapi yang Yesus maksudkan, cari itu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ayat 32 berkata, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kita sudah menerima kerajaan Allah itu, tapi kita mau nggak tinggal di dalamnya? Di dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera dan sukacita. Itu pilihan ada di tanganmu. Ayat 33 Yesus itu berkata begini saudara, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kunci agar orang itu tidak khawatir, banyak-banyaklah menabur, bersedekah. Siapa di sini yang punya komitmen bersedekah? Angkat tangan coba, yang suka bersedekah. Enggak ada, buka kolam baptisan. Kita baptis ulang rendam 20 menit ini. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Saudara, tidak semua berkat yang ada di tanganmu itu adalah milikmu. Di situ ada bagian orang miskin. Dan cara untuk engkau bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat keuangan, adalah dengan engkau menabur. Satu hal yang saya syukuri, saya ini bukan mau sombong, tapi saya belajar melakukan firman. Saya tahu kunci dari diberkati Tuhan itu menabur. Jadi kami ini hidup tidak berkelimpahan dari dulu, tapi pas-pas, selalu pas. Pas mau beli ini pas ada. Ya, uangnya itu pas. Ya. Tapi saya sering kali mengalami tinggal punya uang itu, ada orang datang pinjem uang. Tapi kita harus tepat memberi. Kalau saudara salah memberi, engkau tidak menuai. Lihat orang yang akan ditabur. Saya berapa kali mengalami itu. Tuhan suruh saya menabur. Waduh, dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal uang saya itu pas-pasan. Sampai saya kadang tanya Tuhan, orang-orang kaya pada kemana tuh Tuhan? Kenapa engkau suruh saya yang menabur? Tapi Tuhan bilang taat.
Saya pernah dulu tinggal punya uang 50.000, 20 tahun yang lalu ketika kami menikah di Solo. Anak saya masih bayi, besok susunya habis. Uang saya tinggal 50.000. Ada orang malam-malam datang pinjam 50.000. Kalau saudara kasih enggak? Jam 10 malam dia datang, penjual soto dekat gereja kami. Dia bukan orang Kristen. Dia datang pinjam ke rumah kami. Anaknya mau uangnya kurang. Suami saya tanya, pinjamnya berapa Pak? 50.000. Suami saya masuk, ada Pak ini pinjam uang berapa? 50.000. Aduh, kok yo pas toh pinjamnya? Kita tinggal punya uang 50, kenapa dia pinjam 50? Buat 25 biar bagi 2. Iya enggak saudara? Ya, suami saya bilang, aku terserah kamu. Kalau kamu bilang kasih, tak kasih. Terserah kamu, kan imanmu itu yang lebih bisa nangkep. Wah, dia sudah bilang gitu, ini juga beban buat saya. Saya bilang iya, terus besok nggak ada mujizat. Dia salahin saya, tuh kan kamu salah perhitungan. Karena laki-laki itu kan selalu pakai logika. Saya bilang, bentar ya, saya tanya Tuhan, ini dikasih apa enggak? Tiba-tiba ayat itu berbicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Waduh, berarti Tuhan suruh kasih nih. Saya bilang sama suami, udah kasih aja. Dia lebih penting anaknya, kalau nggak ditolong mati loh. Kita ini besok anak nggak ada susu masih bisa lah dikasih air tajin. Kasih gula sudah enak itu. Lalu dikasih sama suami saya, ya sudah besok kita hidup, ya terserah aja lah bagaimana Tuhan. Ya benar, besok itu suami saya ada pelayanan. Saya nggak tahu tiba-tiba tuh saya mau ikut. Saya bilang saya ikut ya, daripada di rumah nggak punya uang, melongo gigit jari, ya sudah ikut aja pelayanan, lumayan makan gratis. Lalu ketika saya lagi duduk di ruangan itu ada pengusaha masuk, saudara. Memang orang bapak ini orang kaya di Solo. Waktu saya lihat dia, ada suara di hati yang bilang gini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Langsung saya tengking, dalam nama Yesus, dasar mata duitan. Begitu lihat orang kaya, langsung ada suara hati yang berkata, muka langsung berubah jadi celengan babi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya tengking langsung tuh suara, tapi suara itu muncul terus. Lalu saya bilang ini, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, pasti terjadi. Selesai ibadah makan-makan, sudah makan-makan, bapak itu nggak deket-deketin saya. Saya bilang berarti ini memang suara hati mata duitan, nggak usah digubris. Jangan datangi bapak itu terus bilang, Bapak, Tuhan berbicara. Bapak tatap mata saya. Tuhan bilang Bapak harus memberkati saya. Kan banyak kan yang begitu-begitu. Bawa nama Tuhan berlu buat. Lu buat-buat. Ya enggak usah berlu buat-buat ya. Saya tunggu aja saudara. Selesai semua doa penutup sudah pulang. Di tangga mau turun, saya salaman sama bapak itu. Dia pegang tangan saya, dia bilang, apa kabar kalian berdua? Baik Pak. Tunggu. Tuhan suruh loh saya berkati kalian. Saya dalam hati, bener nih. Tuhan tuh bener, sini duduk. Saya mau berdoa ya buat kalian. Berkatnya doa. Haleluya, puji Tuhan 12 kali. Doa juga berkat. Ya udah kita duduk didoakan sama dia gini bla bla bla. Habis itu ya sudah Pak, terima kasih, kami pulang dulu. Tunggu. Tuhan suruh loh saya, semua yang ada di dompet saya suruh kasih sama kalian. Beneran Pak? Terus Bapak pulang naik apa? Ongkosnya kalau Bapak kasih semua sama saya bawa sopir. Kalau nggak ada saya pinjemin 50.000 Pak. Dia ambil dompetnya saudara, saya ingat waktu itu 750.000. 20 tahun yang lalu saya pinjemin bapaknya itu 50.000 kan, yang tukang soto. Bapak itu ngasih saya zaman itu 750.000. Ini ya Bu, semua yang di dompet saya Tuhan suruh kasih. Waduh, puji Tuhan, terima kasih ya Pak. Ini jangan ditolak. Terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Oh iya. Sudah mau pulang, tunggu. Nggak tahu nih Tuhan suruh saya. Ada nomor rekening BCA nggak? Saya bilang ada Pak, berapa? Lupa Pak. Rekening jangan dilupa saudara, tolong dihafal. Supaya jangan terhalang berkatmu. Waktu itu saya lupa, sekarang hafal saya Pak, 78503402447 Dedi Basir, BCA. Ya dulu lupa saya. Dia bilang wah lupa ya. Ya udah besok pagi aja ya kirim. Tapi kan kita percaya kalau itu berkat Tuhan, dia nggak berubah kan. Saudara, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi penyembah yang benar? Yang pertama, engkau harus mencari Tuhan dalam hidupmu. Ya, kita biasanya berkata carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Kenapa saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di dalam kepenatan hidup saya berbuat dosa, saya jatuh dan jatuh dan jatuh. Singkat cerita, saya pengen mati bunuh diri karena iblis datang berkata kepada saya, hidupmu sudah hancur, ngapain kamu hidup, mati aja bunuh diri. Dan disitulah saya berpikir, iya mati itu yang paling enak saudara. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, satu hal saya percaya di hidup ini bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau Tuhan ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Di dunia ini ada 5 agama yang diakui, di Indonesia khususnya. Semua berkata Tuhan yang benar, tapi saya yakin dan percaya cuma ada satu Tuhan yang benar-benar Tuhan. Dan ini penting bagi setiap manusia untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar? Kita harus menyembah Tuhan yang benar. Amin. Dan bagaimana kita menemukan Tuhan yang benar itu? Carilah Tuhan. Saudara, jangan cuma menjadi Kristen warisan. Apa maksudnya? Banyak orang menjadi Kristen cuma karena dia dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hanya orang yang mencari Tuhan yang akan menemukan Tuhan. Siapa penyembah yang benar? Mereka yang berjumpa dengan Tuhan yang benar dan hidup mereka diubahkan. Engkau tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau tidak berjumpa dan mengenal Tuhan secara benar. Lalu saya bertanya dalam hati saya, siapa engkau Tuhan? Saya tidak peduli lagi dengan agama, saya mau mengenal siapa Tuhan yang benar itu. Pertama saya marah sama Tuhan, kurang kerjaan kau Tuhan, kenapa engkau ciptakan saya ke dunia? Ya, mending saya mati. Ya Tuhan, kenapa jahat menciptakan saya ke dunia cuma untuk saya bunuh diri? Saya jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam segala macam kenajisan. Lalu sekarang saya pengen mati Tuhan. Kenapa engkau kurang kerjaan menciptakan saya? Lalu sebuah pertanyaan muncul, siapa dia Tuhan yang menciptakan saya itu? Lalu saya mulai bertanya dalam hati, siapa engkau Tuhan? Sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu engkau, tunjukkan dirimu kepada saya. Saudara, ketika engkau rindu berjumpa dengan Tuhan, saya yakin Tuhan itu terlebih rindu. Saya tidak sedang berbicara tentang agama. Maaf, tidak semua orang Kristen selamat masuk surga. Saya lagi tidak berbicara tentang agama, tapi saya sedang berbicara perjumpaan yang benar dengan Tuhan yang benar. Karena banyak orang yang ngaku Kristen, tapi belum ketemu Tuhan secara pribadi. Engkau perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Hidupmu diubahkan. Supaya engkau kenal dia. Kenapa kita perlu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Supaya imanmu kuat. Cuma orang-orang yang mengalami dan punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan yang akan teguh berdiri sampai pada akhir garis pertandingan kita di hidup ini. Kalau engkau belum berjumpa dengan Tuhan, akan sulit saudara. Tidak usah jauh-jauh. Di masa pandemi ini saya melihat banyak di Jakarta. Dulu orang pelayanan, sekarang sudah menyangkal Tuhan. Sudah pakai baju lain atributnya. Ya. Cuma di masa pandemi yang beberapa bulan, dengan cepatnya dia meninggalkan Yesus. Bahkan ada ajaran-ajaran baru hari-hari ini. Orang-orang yang menentang vaksin, ya. Beberapa pelayan Tuhan di Jakarta, saudara, terseret. Dia bilang gini, vaksin itu enggak boleh, kita minum obat enggak boleh, Tuhan melarang kita minum obat. Jadi obat yang paling benar yang dari Tuhan itu apa? Rokok. Dan saudara bayangkan, seorang pelayan Tuhan, worship leader sekarang udah merokok. Mengerikan saudara. Kenapa bisa terjadi hal-hal ini? Karena mereka tidak punya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya mereka tidak mengetahui, tidak mengerti kebenaran itu. Yesus adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Tapi orang kalau nggak kenal Tuhan secara pribadi bahaya. Makanya saya berdoa, saudara hari ini jangan cuma jadi Kristen KTP. Punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan supaya engkau kuat di dalam imanmu. Saya bersyukur saya mengalami Tuhan. Akhirnya ketika saya mau bunuh diri saya bertanya. Dan saya tidak menyadari ternyata tindakan saya itu malam itu bertanya, Tuhan siapa engkau? Sebelum saya mati, saya pengen kenal dan ketemu Tuhan secara pribadi. Ternyata itu adalah sebuah hal yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai iman seperti biji sesawi. Saya siapa? Saya orang berdosa yang rasanya hidup saya udah hancur. Tapi karena ada sebuah pertanyaan di hati yang berkata, siapa engkau Tuhan? Aku pengen berjumpa dengan engkau secara pribadi. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada saya.
Dan apa yang terjadi ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Kebenaran itu dibukakan. Kenapa orang Majus itu rela? Saudara, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu ada harga yang harus dibayar. Orang Majus berjalan, saudara. Berhari-hari mereka berjalan mencari Tuhan yang akan mereka sembah itu. Ketika kita berbicara tentang penyembahan yang benar, maka ada harga yang harus dibayar. Jangan cuma jadi Kristen pas-pasan, bayar harga untuk mencari Tuhan itu. Bayar harga. Saya bersyukur lewat pelayanan di YouTube, saudara, di masa pandemi itu. Nah ini loh, kenapa kita harus mengikuti Tuhan yang benar, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Karena orang yang menyembah Tuhan dengan cara yang benar, mereka akan berada di tempat di mana Tuhan berada. Saya bersyukur ketika sebelum pandemi itu, saya tuh selalu berdoa begini, Tuhan, saya ini melayanimu, bawa saya di tempat di mana Tuhan berada. Saya mau berada di dalam pergerakan Tuhan. Saya nggak mau ketinggalan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Gereja yang tidak bergerak bersama dengan Tuhan akan tertinggal. Tetapi orang yang ikut bergerak bersama Tuhan, mereka akan terus dibawa dan imannya hidup. Maaf saudara, di Jakarta sekarang banyak gedung gereja yang mau dijual. Kenapa? Masa pandemi menjadi masa pemurnian. Saya bersyukur melihat di sini jemaat luar biasa ya, yang datang hari ini begitu banyak. Di Jakarta orang mau buka kembali udah berpikir apakah ada yang mau datang. Penyaringan terjadi. Beberapa gedung gereja mulai ditawarkan, dijual. Nggak kuat bayar maintenance di mall-mall. Karena itu saya mau berkata, mari kita menyembah Tuhan dan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Saya dapat saudara ketika bulan tahun 2019, Tuhan itu mulai mendesak saya untuk mengambil pelayanan di media. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya tidak mengerti. Saya bilang kepada suami saya, Tuhan suruh kita ambil alih media untuk Injil. Beritakan Injil lewat media. Suami saya tuh garu-garu kepala ngomong, apalagi maksudnya ini? Saya bilang, saya nggak tahu, tapi saya dapat ketika 2019 saya berdoa, saya bilang ke suami saudara, saya dapat Tuhan bilang tahun depan 2020, Tuhan akan memberikan kepada kita tuaian bangsa-bangsa. Suami saya makin garu kepala, maksudnya itu apa? Saya balasnya apa? Saya juga nggak tahu apa. Tapi ayo kita bergerak. Tapi suami saya bilang, bergerak bagaimana? Bingung loh. Kalau Tuhan bilang ambil alih media, berarti itu TV. Ya berarti kamu pelayanan di TV. Emang gampang pelayanan di TV? Saya bilang, tapi kita harus bergerak yuk. Saya pergi tanya saudara ke salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Karena ada satu orang yang saya kenal di dalamnya bekerja. Saya bilang, kalau saya mau siaran di sini bisa nggak? Bisa aja Bu, syaratnya Ibu harus syuting dulu. Minimal 10 episode. Ibu syuting di studio kami, sekali syuting 6 juta biayanya. Untuk memenuhi standar syuting. Karena saudara seperti begini ya. Ini saya di syuting, saudara pikir ini enak saudara. Ini lampu sorot ini panas. Makanya saya kalau siaran di mesbah doa itu, Bu, tolong jangan tutup mata terus dong. Itu netizen memang ya, setajam silet. Ibu itu nggak lihat-lihat ke kamera ya, ibu tuh nunduk terus, berarti ibu itu tidak menghargai jemaat. Saya bilang, saya ini setiap hari harus syuting untuk YouTube saya aja 2-3 kali syuting. Ini karena di mimbar, lampu sorotnya itu jauh dari sana, jauh dari sini. Saudara kalau di studio itu lampu sorot depan muka saya. Itu saya kadang mandang lampu itu mata saya udah nggak kuat. Manteng lampu di depan kita itu kan jadi silau, sakit, kadang menetes air mata. Kenapa saya harus menunduk? Jadi saudara bisa bayangkan sehari 2 kali saya harus berhadapan dengan lampu. Belum lagi khotbah-khotbah yang harus kirim video ke gereja-gereja yang minta hari-hari ini karena semuanya media. Seperti itulah ya. Kalau saudara mau tahu kita itu syuting di dalam studio. Nah saat itu saya nggak tahu Tuhan maunya apa. Saya datang ke salah satu teman saya itu, saya bilang kalau saya, iya ibu harus syuting di studio kami, bayar 6 juta sekali syuting untuk sesuai standar TV. Terus saya tanya itu pasti tayang nggak? Oh belum. Jadi ibu bikin dulu 10 episode nih siarannya ibu apa, nanti itu dilihat dulu sama bagian produksi, kalau disetujui baru ditayangkan, kalau enggak
Ya enggak, tapi saya udah bayar. Iya, ibu udah harus bayar 60 juta. Waduh, saya bilang, aduh uangnya siapa ya? Memang saat itu memang saya juga nggak ada uang. Saya bilang sama suami saya bilang, lah katanya Tuhan suruh di media, bagaimana itu? Saya bilang, iya juga, tapi ya sudahlah. Pokoknya saya cuma bilang, Tuhan saya mau. Tidak ada bayangan YouTube, saudara. Belum ada bayangan YouTube. Satu kali saya diundang pelayanan di Bali, saya sama mami saya, lalu saya mau ketemu satu orang teman, kita ketemu di satu kafe, lagi duduk-duduk, di situ ada orang syuting, pakai kamera. Kebetulan produsernya itu duduk di samping meja saya, jadi saya tanya, Pak, ini lagi syuting buat apa? Oh, buat TV Bu. TV di mana? Di YouTube. Loh, bisa buat TV di YouTube? Oh bisa, dia mulai cerita. Sekarang ini semua beralih ke YouTube Bu. YouTube itu lintas budaya, lintas negara, lintas agama, lintas benua. Wih, saya mendapat pencerahan. Lalu saya bilang, wih berarti saya juga bisa ya. Dia menatap saya dengan muka yang ada agak-agak ngajak berantem. Dia lihat saya sambil ngomong gini, ya semua juga orang bisa, emang ibu punya konten apa? Saya bilang, ya biasa aja kali, yang namanya juga, ya saya lagi bersemangat. Lalu karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang, coba Pak ketik nama saya di YouTube. Kan ada gereja-gereja yang angkatin khotbah-khotbah saya. Dia ketik nama saya di YouTube, dia bilang, siapa namanya? Debbie Basjir. Lalu waktu dicari, muncullah khotbah-khotbah saya. Dia bilang, Bu, ini ada khotbah-khotbah ibu yang nonton sampai ratusan ribu loh. Berarti ibu punya nama di YouTube. Berarti saya bisa bikin. Bisa banget Bu. Lalu saya pulang, saudara, saya bilang sama suami saya. Lalu kita mulai syuting di sana. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada saya itu tahun 2019. Bahwa 2020 tuayan bangsa-bangsa. Tapi siapa yang tahu kalau mau ada pandemi? Siapa yang tahu kalau gereja nggak boleh beribadah saat itu? Siapa yang tahu akan datang virus ini? Kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ketika bulan Februari itu mulai terdengar, Maret tiba-tiba lockdown. Saya kaget di situ, saudara. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan membuka pintu pelayanan untuk Injil. Ingat, Yesus berkata, Dia akan datang kali kedua dengan tanda-tanda, akan ada bencana, akan ada gunung meletus, ya tsunami, semua sudah terjadi kan? Sudah. Kemarin kita dengar, saudara, Gunung Semeru tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba erupsi. Kasihan itu, ya bagaimana kita melihat debu menutupi desa, menutupi, bahkan ada anak yang tidak berani lari karena lihat orang tuanya tinggal di rumah, dia kasihan mamanya mati. Dia juga nggak mau lari, tinggalin mamanya, didapati jenazahnya sedang berpelukan. Menyedihkan, saudara. Tetapi itu terjadi. Yesus berkata akan ada kabar perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Sudah terjadi. Tapi satu hal Yesus bilang, semua itu barulah awal. Tetapi ada satu tanda yang sangat nyata untuk menandakan kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu apa? Sampai Injil kerajaan ini diberitakan ke segala penjuru bumi. Saudara percaya enggak? Masa pandemi ini membuat media terbuka bagi Injil. Sekarang semua orang sudah mendengar Injil. Di mana ada sinyal, ada YouTube, orang bisa terima Injil. Saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Setiap malam saudara ikut mesbah doa, saudara dengar kesaksian demi kesaksian. Orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya terima, saudara pernah dengar yang saya bacakan, Bu, saya ini dari gereja Protestan. Saya tidak pernah menangis selama ini. Ya, bahkan saya sering mengejek kalau lihat orang Kristen karismatik itu nangis sambil nyanyi. Tapi saya mengalami Tuhan secara pribadi di masa pandemi. Saudara bisa bayangkan, dia cerita suami sibuk kerja, anak sibuk main game online, gak bisa dihentikan. Lalu saya marahin anak ngamuk, maki-maki saya sakit hati. Kalau lapor ke suami, suami balik marah, ya itu kan urusan kamu sebagai mamanya, urus anakmu. Lalu dia cari pelampiasan dengan nonton drama Korea. Di sini ada yang terikat dengan drama Korea? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Hati-hati saudara ya, isi hidupmu hari-hari ini dengan sesuatu yang berguna. Ada yang ngomong, saya Bu,
Saya tuh heran, kalau nyanyi memuji Tuhan tuh enggak pernah nangis, Bu. Tapi kalau nonton drama Korea tuh nangis terus. Bertobat. Saudara bisa bayangkan di tengah kepanikan hidup yang seperti itu, tiba-tiba dia dapat suara Tuhan yang berkata, dengarkan khotbah di YouTube. Jangan nonton drama Korea terus. Dia mulai cari khotbah, lalu dia menemukan khotbah saya. Dia ikut mesbah doa. Tadinya kalau mesbah doa pujiannya dilewatin. Dia mulai setel kalau sudah firman. Karena dari Protestan gak suka nyanyi-nyanyi. Tapi kemudian Tuhan menjamah, Tuhan melawat dia, terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena dia mau mencari. Satu kali dalam kamar ketika dia sedang menyembah, Roh Kudus menjamah, dia nangis melihat Yesus disalibkan. Di depan matanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia bilang, saat itu Bu, pertama kalinya saya menangis dalam penyembahan. Saya tidak terasa, saya sudah tersungkur di lantai, baju saya basah dengan air mata. Dan setelah itu ada kelegaan yang terjadi. Dan setelah itu saya terus mencari Tuhan. Hidup saya diubahkan dan saya dilepaskan. Sekarang tidak lagi pernah nonton drama Korea. Tiap hari punya kerinduan untuk mendengarkan firman. Dia berubah, akhirnya anaknya berubah, suaminya berubah. Sekarang satu keluarga ikut mesbah doa. Waktu orang berjumpa dengan Tuhan menjadi penyembah yang benar. Tapi ya itu yang saya katakan, kita nggak mungkin bisa jadi penyembah kalau kita tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Orang Majus datang mencari Yesus walaupun tanpa pengetahuan yang jelas, sampai akhirnya Herodes harus kumpulkan imam dan ahli Taurat. Untuk apa? Cari tahu menurut Alkitab, menurut hukum Taurat, menurut tuntunan para imam-imam, ya menurut nubuatan semua nabi-nabi, di mana itu raja akan lahir. Setelah dikumpulin semuanya baru dapat informasi yang valid, dia akan lahir di Bethlehem. Lalu orang Majus datang ke sana. Saudara lihat, mereka mencari dan mencari. Menempuh perjalanan berhari-hari untuk mencari Sang Juru Selamat. Apakah dalam hidup kita ini kita sudah mencari Tuhan? Atau kita cuma sekedar menjadi orang Kristen? Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita rindu mencari Tuhan, ya di sini yang selalu ikut mesbah doa, ya saudara sudah punya satu usaha untuk mencari Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak ibu-ibu yang datang kepada saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu, saya mau cerai, Bu. Dunia sedang ada dalam kehancuran. Saya selalu berkata, Bu, ada seorang ibu yang datang, saya sudah nggak tahan, saya mau cerai, Bu, suami saya udah pergi sama perempuan itu. Saya udah mau cerai, urus harta gono gini. Saya bilang, Ibu tahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu Debbie? Saya bilang, saya yakin ibu belum mencari Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Cari Tuhan. Cari Tuhan bagaimana, Bu? Saya ini kan udah Kristen. Ibu duduk di kaki Tuhan hari-hari ini, banyak baca Alkitab, banyak berdoa, banyak dengerin khotbah-khotbah yang membangun iman, banyak memuji menyembah Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Saya bersyukur saudara, lewat mesbah doa itu sekarang banyak sekali orang yang mulai mengerti tentang pujian penyembahan. Saudara tahu itu konten yang bukan kita cari-cari. Jadi ketika pandemi itu terjadi, semua jadwal pelayanan saya cancel. Tapi saya juga nggak tahu, dan saya yakin itu tuntunan Tuhan. Sebelum pandemi itu, ketika saya dapat Tuhan bilang, tahun depan tuayan bangsa-bangsa akan aku berikan kepadamu, tetapi kamu harus mempersiapkan wadah. Saya pikir wadahnya apa, saya nggak tahu. Tapi waktu itu kami mulai bergerak di YouTube, dan akhirnya saudara, sebelum pandemi itu, sebulan sebelum, saya itu punya halaman kosong di atas kamar saya, di lantai 2. Itu saya cari tukang, saya suruh tukang bikin studio ukuran 3x3. Dan ternyata itu wadahnya, dari studio yang 3x3 itu. Lalu akhirnya ketika pandemi terjadi, itu sudah pas finishing, tukang saya tuh bilang gini, Bu, saya udah mau pulang ke Solo loh, ini udah virus loh, Bu. Ini sudah mau tutup semua. Saya bilang, Mas, selesaiin dulu semuanya, baru kamu pulang. Jadi begitu selesai hari ini, dia pulang, besok lockdown. Jakarta ditutup. Saudara, saya melihat itu semua Tuhan yang siapkan. Jadi ketika pandemi itu, mesbah doa itu, saya tuh dapat pemberitahuan dari YouTube kan. Selamat Debbie Basjir TV,
kamu sudah bisa live dari handphone. Ya, jadi dapat fasilitas bisa live dari handphone. Waktu malam itu saya baru selesai syuting khotbah di studio. Saya iseng, saya pencet HP saya, gambar kamera, karena saya dapat pemberitahuan dari YouTube. Saya buka, saya pencet gambar kamera, tiba-tiba tuh udah live, saudara. Orang itu udah masuk, Bu, kita mau ngapain, Bu? Waktu itu kan lagi mayat-mayat ditayangkan kan. Suami saya itu dari sana, dia lihat di HP saya, dia kode sama saya, dia bilang, tutup, itu kamu live di YouTube, kamu live. Saya bilang, apa? Itu kamu live di YouTube, kamu mau apa, itu tutup. Karena saya bingung, ya saya lihat orang-orang udah masuk, Shalom Bu Debbie, kita mau berdoa ya Bu, kita takut Bu, apa yang terjadi Bu, ini banyak yang mati Bu. Karena saya juga bingung, saya kaget juga kenapa sudah banyak yang masuk ribuan. Saya bilang, iya kita berdoa ya saudara-saudara, ya saya khotbah lah di situ, saya kasih ayat, jangan takut, pokoknya percaya Tuhan menyertai. Suami saya masih duduk di keyboard, saya bilang, angkat lagu, nyanyi. Lalu dia mulai main, saya mulai nyanyi. Jadi pertama kali live ya Mesbah Doa itu cuma pakai HP, saudara. Akhirnya 1 jam kita siaran langsung. Hari pertama itu yang ikut hampir 5.000. Saya kaget, anak saya bilang, Mami tahu nggak artis-artis aja live belum tentu loh yang nonton ribuan begitu. Mereka bilang, Bu besok lagi. Dari situ, dari awal pandemi bulan Maret tahun 2020 sampai hari ini setiap malam jam 8 malam itu ada. Mereka bilang, Bu kalau sudah mulai offline jangan dihentikan loh Mesbah Doa Bu, tetap ada ya. Jadi saya tuh sekarang membagi waktunya saudara luar biasa. Tapi tidak sia-sia, saya selalu meneteskan air mata kalau dengar orang kesaksian dipulihkan, orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya pokoknya hidup saya hanya untuk melayani-Mu. Kita nggak ada yang tahu, waktu sebelum pandemi, channel YouTube saya hampir 50.000 subscribernya. Ketika pandemi terjadi, saudara tahu 1 hari nambah 1.000. 1 hari 1.000 subscriber nambah, 1 hari 1.000, 2 hari 2.000. Ya sekarang hampir 500.000. Puji Tuhan. Dan satu hal yang saya itu, kemarin saya diundang pelayanan di Amerika, kita datang nonton opera Esther, itu di salah satu gedung yang begitu besar. Saya tanya sama yang bawa, Pak ini gedung menampung berapa orang? Dia bilang 4.000-an Bu. Gedung segede ini 4.000-an, saya lihat tuh manusia tuh di bawah ya saudara. Tiba-tiba ketika saya duduk di situ, Roh Kudus itu ngomong sama saya begini, kamu bayangkan ini 4.000 dikumpulin banyaknya segini loh. Kamu tiap malam Mesbah Doa itu di live streaming yang masuk, kadang tembus sampai 18.000. Kamu butuh gedung gereja sebesar apa untuk menampung jemaat yang sebanyak itu? Saya cuma melihat bagaimana Tuhan bekerja yang sangat membuat saya bersuka cita. Orang mengalami Tuhan secara pribadi. Orang-orang yang dulu bahkan mereka mulai datang berkata, Bu saya ini majelis, Bu saya puluhan tahun jadi Kristen. Tapi sekarang saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar itu seperti apa. Saya mau terus berubah Bu, saya mau diubahkan hidup saya mau diubahkan Bu, saya ini pemarah, saya ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan ubahkan saudara. Ayo kita mau jadi penyembah yang benar. Kenali siapa Tuhanmu, kenali siapa Allahmu, supaya kenapa saya tuh selalu nangis saudara ketika saya menyembah Tuhan. Ya, saya cuma nyanyi aja ya kalau di kamar mandi, di mobil, di mana aja, di dapur, cuma nyanyi gini loh. Kasih setiamu lebih dari hidup. Itu air mata saya langsung jatuh saudara. Kenapa saya bisa menangis? Karena saya mengenal Dia Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kita nggak bisa menjadi penyembah yang benar kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Dan untuk bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Sakit daging kita, ada persembahan yang kita bawa. Orang Majus datang mencari Yesus tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa emas, perak, kemenyan, mur. Apa yang kita bawa pada Tuhan hari ini? Percayalah, Tuhan tidak tertarik hanya dengan kekayaan atau uang saudara. Dia tertarik dengan hidup yang engkau bawa kepada Dia.
Dan engkau berkata, ini aku Tuhan, ubahkan aku. Sebagai istri, saudara, mari kita menjadi istri yang menjadi penolong bagi suami. Jangan berkata, iya bu, kalau suaminya baik. Ya ada yang datang, iya karena suaminya kayak ibu enak. Suami kayak suami saya bilang, siapa yang suruh nikah? Nikah sendiri, bayar harganya kalau sudah terlanjur. Ya ada seorang ibu dalam sama saya, bu, suami saya itu pelit, kasar, marah-marah. Apa yang harus saya lakukan dengan suami saya ini bu? Saya bilang doakan. Udah saya doakan gak berubah-berubah. Apalagi bu? Ya cuma doakan, layani bu. Masa cuma itu bu? Lah terus apa? Masa dikasih sianida? Saya tuh kadang bingung kalau lihat orang Kristen tuh bertanya. Saya sampai kadang garuk-garuk kepala, saya bilang sama suami saya, ini saya jawab apa ya? Kata suami saya, ya bilang aja itu kan pilihanmu sendiri. Iya, tapi sekarang banyak yang sudah sadar sih. Kemarin ada ibu-ibu yang gini, bu saya habis dimaki-maki suami saya. Tapi saya tidak mau curhat sama ibu, saya cuma ngomong aja. Ya itu karena saya sendiri yang salah pilih, enggak apa-apa bu, saya mau bayar harga. Sebelum ibu jawab, saya jawab sendiri. Dia udah tahu jawabannya saudara. Ya daripada ibu yang jawab, saya aja yang jawab bu. Ini karena kesalahan saya yang cari sendiri jodoh saya yang pilih sendiri. Ya sekarang saya yang bayar harga sendiri. Ya iya, ada harga, tapi itu harga yang harus kita bayar agar kalau semua orang kepengen cerai, terus siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau bawa rumah tangga ini kemana? Percayalah saudara, seorang ibu yang datang kepada saya waktu itu ngomong, bu cari Tuhan. Dia bingung, Bu Debbie maksudnya ibu tuh cari Tuhan apa ya? Saya cuma kasih mesbah doa aja, ibu ikuti ini tiap malam ya. Terus, tapi saya mau dibimbing sama Bu Debbie, iya bimbingannya lewat mesbah doa. Nanti ibu dapat banyak di situ. Ibu jangan berharap saya teleponin ibu tiap hari kirimin ayat. Enggak. Dan jangan titip doa kepada saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin berdoa buat suami ibu. Doanya siapa yang didengar Tuhan? Siapa yang mendengar doa saudara kalau saudara mau berdoa buat suami? Makanya saya selalu bilang, jangan titip doa kepada pendeta. Jangan titip doa kepada saya. Bu, ada lagi yang bilang, bu tolong dong layani suami saya. Emang saya pendeta apaan? Suruh layani suamimu, enak aja. Ya, suami saya namanya Bambang bu. Terus, jangan lupa ibu selalu bawa dalam doa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kagak lah. Nggak mungkin saya berdoa buat Bambang sambil menangis. Tuhan, Bambang, Tuhan. Kalau suami saya dengar, dia bilang, siapa itu Bambang? Gara-gara saya doakan suamimu malah rumah tangga saya jadi kacau. Saya tidak mungkin menangis buat suamimu yang namanya Bambang itu. Kenapa? Karena saya tidak mencintai Bambang. Siapa yang bisa menangis buat dia? Ya ibu lah yang punya cinta sama dia. Tapi sekarang ini repot bu pendeta, bu gembala, kita ngomong kayak begitu ya. Ibu menangis kan ibu punya cinta. Sudah tidak ada cinta bu, sudah tawar. Ini yang ketawa-ketawa ini kayaknya mulai tawar nih. Bertobat loh ya. Jangan tawar, berdoa. Ya saya bilang sama ibu itu, bu cari Tuhan. Awalnya dia nggak ngerti, bagaimana caranya bu saya cari Tuhan. Saya ini Kristen dari kecil. Saya tahu ibu Kristen dari kecil, tapi ibu belum ketemu Tuhan secara pribadi. Lalu bagaimana caranya saya cari Tuhan? Saya kirimin mesbah doa, ikuti ini tiap malam. Satu kali dia WA ke saya, bu, udah setahun lebih saudara. Bu, saya selalu ikuti khotbah ibu dan juga mesbah doa. Untung dulu saya dengarkan nasihatnya Ibu Debbie, jangan cerai, tapi lepaskan pengampunan. Waktu itu saya nggak ngerti, ibu bilang cari Tuhan, Tuhan yang akan mampukan. Makanya saya itu sekarang kalau konseling, bu cari Tuhan, gimana caranya? Cari aja, nonton khotbah saya nih, saya kasih saudara. Kita nggak bisa ngomong kalau orang itu cuma pakai logika dan dia nggak bisa pakai hati cari Tuhan. Nanti dia satu tahun kemudian dia telepon saya, bu, untung ya dulu saya dengerin ibu ya, saya nggak kepahitan, saya nggak cerai dan saya lepaskan pengampunan buat suami. Nanya lagi, orang Kristen udah ngerti ayatnya harus mengampuni, nanya loh, caranya mengampuni gimana bu? Coba saudara jawab apa kalau ada orang yang nanya, bu caranya mengampuni bagaimana? Saya bilang pergi ke toko. Saya tuh sampai garu-garu kepala loh, nggak ngerti. Ini orang-orang Kristen udah puluhan tahun jadi Kristen, tanya.
Kan Yesus sudah bilang, caranya mengampuni itu apa? Doakan orang yang menyakiti kamu. Mintalah berkat, doakan dia. Jangan balas jahat dengan jahat. Jadi Bu, saya harus berdoa? Iya, sebutin namanya dia. Oh gitu, iya, dia praktikkan, dia doa buat suaminya tiap hari. Bahkan saya bilang, doakan juga itu pelakor yang pergi sama suamimu. Kenapa Bu? Biar kecelakaan mati ya? Jangan. Jangan berdoa begitu, itu doa yang salah. Doakan apa? Doakan biar dia bertobat dengan cara Tuhan. Ada bapak-bapak yang telepon saya gini, Bu Debbie, ini ibu pendeta Debbie Basir. Iya betul. Ibu itu pendeta macam apa? Kenapa Pak? Istri saya tuh ngomong sama saya, kata Bu Debbie, saya harus berdoa buat kamu. Doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Terus dia bilang, pendeta macam apa itu? Suruh istri doakan biar Tuhan hajar suaminya. Saya bilang, Pak jangan terlalu GR Pak. Kenapa? Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Itu kata firman Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang dikasihinya dan dianggapnya sebagai anak. Maaf ya, kalau Bapak masih dianggap anak sama Tuhan, Bapak dihajar. Tapi kalau Tuhan udah gak nganggap Bapak anak, Bapak langsung mati Pak. Tiba-tiba teleponnya langsung putus. Nit. Loh bener gak? Jadi ibu-ibu, ya saya cuma bilang kalau suamimu selingkuh gak tobat-tobat, doa aja Tuhan hajar dia dengan caramu. Tapi jangan ibu-ibu yang menggurui Tuhan. Tuhan biar dia kena stroke. Nah itu jangan saudara ya. Nanti kita yang rempong juga. Kemarin ada ibu-ibu yang cerita ketemu saya, Bu Debbie saya itu ya, saya ini dulu dari agama seberang. Saya nikah sama suami saya Kristen Bu. Terus udah saya ikuti dia ya Bu. Waktu kita menikah Bu, dia tuh gak jadi imam, malah selingkuh terus Bu. Dia pergi sama perempuan selingkuhannya, habisin uang miliar-miliar, udah habis uang pulang lagi ke rumah minta uang. Terakhir minta uang, ya sudahlah saya udah gak mau tahan daripada saya sakit hati. Dia pergi sama perempuan itu, tiba-tiba dibawa sama keluarganya, suami saya pulang ke rumah dalam keadaan kena stroke ringan. Karena dijotos sama pelakornya. Udah gak ngasih duit, dipukul, dia kena stroke ringan. Saya itu dibawa pulang, saya rawat lah Bu ya, namanya suami saya rawat. Saya bawa ke rumah sakit, habis ratusan juta. Saya rawat di rumah pakai suster. Sembuh Bu, balik ke perempuan itu. Balik dia Bu. Akhirnya kena serangan stroke yang kedua kali. Ya, mulai tangannya bengkok sebelah. Sama keluarganya dibawa pulang lagi ke rumah. Saya berdoa Bu sama Tuhan. Tuhan, ini orang saya terima enggak ya? Saya sakit hati loh Tuhan sama dia ini. Saya doa Bu, Tuhan ngomong sama saya apa? Ibadah. Maksudnya apa Tuhan ibadah? Ya kamu rawat suamimu itu ibadah. Dia bilang, ibu berat loh Bu. Saya sudah disakiti, Tuhan suruh ibadah, saya rawat dia. Kalau orang cari gampang kan bikinin jus, kasih. Ya, sianida, udah selesai. Tapi kan gak kayak begitu, kasih Tuhan yang diajarkan. Saya rawat Bu. Sembuh lagi Bu, pergi lagi sama perempuan itu. Akhirnya kena serangan yang ketiga, udah gak bisa apa-apa. Benar-benar sudah tidak bisa apa-apa, udah cacat, lumpuh, dibawa lagi. Saya cuma rawat karena itu, Tuhan bilang ibadah. Saya rawat Bu, akhirnya di akhir-akhir hidupnya, dia udah gak bisa apa-apa, maaf udah buang air kecil di celana, di tempat tidur, ya mulutnya keluar ludah-ludah, saya rawat Bu, saya rawat. Di akhir-akhir hidupnya, puji Tuhan dia sempat kembali ke Tuhan. Ini Tuhan masih sayang orang ini saudara. Akhirnya dia meninggal Bu. Yang saya jengkel, dia meninggal senyum Bu. Kata ibunya, kenapa ibu jengkel? Dalam hati gua, lu senyum ya, lu nggak tahu gua ini sengsara. Selama hidup, saya bilang, yo ibu harusnya bersyukur dia meninggal tersenyum. Iya, tapi ya sudah selesai tugas saya. Jadi saudara, ya sampai di mana kasih itu? Waktu orang mengalami, loh ibu ini bukan dari Kristen loh, tapi dia mencari Tuhan. Dan karena dia bertemu dengan Tuhan, bahkan yang suami yang dia ikuti dulu, dia bilang, waktu suami saya selingkuhin saya Bu, itu keluarga saya semua ngomong, baliklah ke agamamu, kamu punya uang, kamu punya harta, kamu punya kerjaan, ngapain kamu jadi orang udah murtad, sekarang disia-sia sama suami, balik.
Dia bilang saya tidak akan pernah balik. Kenapa? Karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia nggak mungkin akan berubah. Orang Majus karena mereka punya kerinduan untuk mencari siapa Yesus dan menyembah dia. Akhirnya mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Mereka membawa persembahan. Saudara, hari ini persembahan apa yang kau bawa buat Tuhan? Mungkin hatimu yang tersakiti. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, sulit untuk aku menerima kenyataan ini. Tetapi ketika engkau mau, saudara, saya percaya maka Tuhan akan memampukan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, kami tahu hidup kami adalah penyembahan. Apa penyembah yang benar itu? Ketika kami memberi hidup, berkorban, menyerahkan, ada harga yang harus kami bayar. Karena itu ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan malam hari ini. Bukan nyanyian kami, bukan harta kami, tapi sikap hati yang mau rela membayar harga, yang mau rela melakukan apapun sekalipun itu sakit. Tapi itu yang Tuhan cari dari kami, penyembah-penyembah yang benar. Mari datang hampiri Tuhan, saudara. Bawa hidupmu. If I got